Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Balkis, saya dari kelas Geografi D 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau rumus yang ada di Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan 14 rumus yang paling sering digunakan. Pertama-tama, di sini saya sudah menyediakan datanya ya. Kita masuk ke rumus pertama yaitu sum. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Cara penggunaannya yaitu yang pertama kita klik sama dengan sum, buka kurung, langsung kita blok data yang ingin kita jumlahkan, lalu ketik enter. Ini sudah otomatis terjumlahkan. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu rumus count. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan rata-rata data pada suatu range. Cara penggunaannya sama dengan rumus sum, yaitu sama dengan count, buka kurung. Di sini kita akan mencari berapa banyak jumlah mahasiswa. Di sini saya akan mengeblok data name. Baiklah, setelah diblok, langsung pijit enter. Ini otomatis dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswanya adalah 8 orang. Ini teman-teman bisa juga bloknya di nama mahasiswa ya. Baiklah, kita lanjut ke rumus yang ketiga yaitu average. Average ini digunakan untuk mendapatkan rata-rata data pada suatu range. Caranya sama seperti sum dan count, yaitu sama dengan average, buka kurung, langsung kita blok data yang ingin kita cari rata-ratanya. Lalu klik enter. Selanjutnya yaitu rumus if. Rumus if ini berfungsi memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan pada perbandingan kriteria tertentu. Rumus if ini sering dijumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai mahasiswa. Kita akan mencari predikatnya. Di sini, keterangan predikat yaitu dari nilai 95 sampai 100 itu nilainya adalah A. Sementara 90 sampai 94 adalah nilainya B dan untuk nilai 0 sampai 89 itu predikatnya C. Kita masuk ke rumusnya. Yang pertama yaitu sama dengan if, buka kurung, kita blok datanya, nilai, kemudian kita buat lebih besar sama dengan 95, itu untuk nilai A ya, jangan lupa titik komanya. Kemudian kategori A-nya itu kita tambahkan dengan tanda petik A, lalu tutup kurung, titik koma. Begitu juga untuk predikat B dan predikat C. If, buka kurung lagi, datanya kita klik, kemudian lebih besar sama dengan 90 untuk jangan lupa titik komanya untuk data B, titik koma lagi untuk yang berada di bawah 90 itu termasuk ke dalam predikat C, makanya langsung saja kita buat tanda petik C, tutup lagi, langsung di enter. Ini yes. Oke. Jadi tinggal kita tarik saja ke bawah seperti ini. Untuk rumus if sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke rumus sum if. Rumus sum if ini merupakan turunan dari fungsi sel, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini kita akan mencari total nilai anak pria. Baiklah, kita masuk ke rumusnya. Sama dengan sum if, buka kurung. Kita di sini sudah ada rumusnya yang sudah tertera di laptop teman-teman sekalian. Bisa teman-teman ikuti
saja langsung. Kita masuk ke jenis kelaminnya, kita blok. Kemudian titik koma. Kita masukkan kategorinya. Kriterianya itu adalah pria. Berarti tinggal kita klik pria, tutup kurung. Jangan lupa tanda petik ya, maaf, bukan tutup kurung. Oke, ini titik koma lagi, kemudian kita blok nilainya. Oke, langsung saja kita enter. Oke, berarti di sini total nilai anak pria yaitu 268. Begitu juga cara untuk mencari total nilai anak wanita. Sum if, kita blok, titik koma, kemudian wanita, titik koma lagi, kemudian kita blok nilainya. Enter. Kemudian kita lanjut ke rumus count if. Rumus count if ini merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini kita akan menghitung banyaknya mahasiswa pria. Sama dengan count if buka kurung, kita klik di sini, kita blok di jenis kelaminnya. Kemudian titik koma. Kita tuliskan kriterianya adalah pria. Kurung. Oke. Maaf, kita ulangi lagi. Count if kurung range. Oke. Titik koma. Pria. Begitu juga untuk banyaknya mahasiswa wanita. Count if buka kurung, kita blok saja langsung data di jenis kelamin. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita tulis kriterianya, yaitu wanita. Langsung kita klik enter. Untuk selanjutnya yaitu rumus proper. Rumus proper ini digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama. Jadi di sini saya setelah menyiapkan kata Universitas Negeri Medan, dan dapat kita lihat ini semua hurufnya itu huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi di sini proper itu berfungsi untuk mengubah awalan huruf dalam kata ini menjadi huruf besar. Baiklah, langsung saja kita coba. Pertama, klik sama dengan proper, buka kurung. Langsung klik teksnya. Seperti ini, langsung enter. Dapat teman-teman lihat, ini semua huruf kecil. Dan di sini, sekarang sudah huruf besar di awal katanya. Di huruf U, di huruf N, dan di huruf M. Baiklah, kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu upper. Rumus upper ini berfungsi atau digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Rumus upper ini penggunaannya sama dengan rumus proper, yaitu sama dengan upper, buka kurung, langsung kita blok teksnya, enter. Di sini hanya kata pertama yang huruf besar, selebihnya huruf kecil. Tapi setelah kita menggunakan rumus upper, semua katanya itu telah berubah menjadi huruf besar. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi lower. Fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi upper, di mana fungsi ini digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Di kata melati ini, huruf pertamanya adalah huruf kapital. Kita akan mengubah seluruh huruf yang ada di kata melati ini menjadi huruf kecil.
Caranya sama, kita tinggal mengklik sama dengan lower, buka kurung, kita blok teksnya, lalu enter. Selanjutnya yaitu rumus left, mid, dan right. Fungsi left, mid, dan right merupakan salah satu fungsi pada Excel, di mana left digunakan untuk mengambil beberapa karakter pada suatu sel dimulai dari kiri, sementara mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah, sementara right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Cara menggunakan left, mid, dan right ini hampir sama dengan proper, upper, dan lower, yaitu sama dengan left, buka kurung, langsung kita blok teksnya, kemudian titik, koma, number charts ini berapa kata yang ingin berapa huruf yang ingin kita ambil dari kata melati ini. Saya pilih 2, kemudian enter. Mid juga sama hampir sama seperti left, yaitu sama dengan mid, buka kurung, kita blok teksnya, kemudian titik koma. Start number ini maksudnya itu dari kata keberapa dari huruf keberapa yang akan kita mulai menjadi middle-nya. Saya di sini pilih ke huruf ketiga. Saya klik 3, titik koma. Saya mau ambil 2 huruf dari kata melati yang berada di tengah. Oke, saya pijit enter. Dan hasilnya adalah la. Kemudian right, aturannya cara penggunaan right ini sama dengan left. Jadi tinggal kita klik sama dengan right, buka kurung, kita blok teksnya, lalu titik koma, kita ambil 2 huruf terakhir dari sebelah kanan, yaitu kemudian kita klik enter. Dan fungsi left, mid, dan right telah selesai. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu len. Len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Jadi cara penggunaannya sama seperti proper, upper, dan lower, yaitu sama dengan len, buka kurung, kita blok teksnya, langsung enter. Di kata melati ini terdapat 6 huruf berarti gitu. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Biasanya dijumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal. Di sini angka desimalnya yaitu 20,6789. Kita akan membulatkannya ya. Sama dengan round, buka kurung, number. Kita blok sel yang ingin kita bulatkan, kemudian titik koma, kita tambahi berapa angka di belakang koma yang kita inginkan. Saya di sini buat 2, saya enter. Kemudian concatenate ini digunakan untuk menghubungkan kata. Di sini saya telah menyediakan 3 kata yang terpisah. Kita akan menggabungkannya. Caranya sama dengan concatenate, buka kurung, kita blok teks pertama, kemudian titik koma, teks kedua, titik koma, teks ketiga, titik koma, teks keempat, lalu enter. Dengan begitu, teks ini tidak memiliki spasi. Untuk menambahkan spasi dapat kita lakukan dengan cara berikut ini.
Ini kita copy paste aja ya, supaya menjadi pembeda. Oke. Di sini akan kita buat. Ini di setiap setelah titik koma itu kita tambahi tanda petik. 2 spasi tanda petik lagi. Begitu juga seterusnya. Ini titik 2 spasi titik 2 lagi, petik tanda petik ini, kemudian seperti itu lagi, tanda petik spasi tanda petik, enter. Oh maaf, ini saya lupa menambahkan titik komanya. Ini setelah tanda petik itu juga kita taruh itu titik koma. Oke, enter. Nih, sudah selesai, enter. Dapat kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Di sini tidak ada spasi dan di sini telah ada spasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Keduanya merupakan fungsi lookup pada Excel. Dengan kata lain, fungsi ini mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Baiklah, kita akan masuk ke cara penggunaan VLOOKUP. Yang pertama yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita blok datanya di sini, kemudian titik koma, kita blok tabel bantunya yang telah saya buat di bawah ini, kemudian kita klik F4. Jadi ketika ditarik ke bawah datanya itu tidak berubah. Kemudian titik koma, kita masukkan nama barang ini terdapat di kolom nomor 2. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kita klik angka 2. Kemudian titik koma, false. False ini akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi yang sama persis saja. Kemudian kita klik enter. A adalah sabun. Sudah otomatis menjadi sabun. Jadi kita tinggal klik ini, lalu kita teruskan ke bawah. Untuk harga juga sama seperti itu. Tinggal kita copy paste aja rumusnya dari nama barang. Kemudian ini nama barang terdapat di kolom nomor 2, sementara harga itu terdapat di nomor 3. Berarti kita tinggal ubah kolomnya saja. Ini menjadi 3, kita enter, kita tarik ke bawah lagi. Begitu juga untuk satuan. Kita klik dia menjadi kolom keempat, tinggal kita ubah menjadi 4, enter, dan kita tarik ke bawah. Untuk HLOOKUP sama seperti itu. Nama barang sama dengan HLOOKUP buka kurung, kita blok ini, kemudian titik koma, kita blok ini tabel bantunya. Jangan lupa untuk F4 agar ketika ditarik ke bawah datanya itu tidak berubah. Kemudian titik koma, kita masukkan ini nama barang di kolom kedua. Kolom kedua, jadi kita klik 2, titik koma lagi, false, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Sama seperti VLOOKUP, HLOOKUP juga seperti itu. Kita tinggal copy paste saja rumusnya untuk di harga. Nih kita paste, enter. Ini juga. Ini harga berada di kolom ketiga. Berarti kita tinggal ubah 3 menjadi 3. Oke, enter. Nih kita tarik lagi ke bawah.
dan satuan seperti itu juga. Kita paste. Ini satuan berada di kolom keempat. Oke, 4. Enter. Dan kita klik, lalu kita tarik ke bawah. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan saya mengenai 14 fungsi yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari fungsi-fungsi atau rumus yang ada di Excel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.